di layar, nilai dan prinsip dasar kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan dan praktisi kesejahteraan sosial. Oke, jadi ternyata tatkala kita melakukan pelayanan sosial, ya, itu ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip dasarnya. Kita nggak boleh melakukan mau gue, seenaknya. Ada aturannya, nih, ada prinsipnya, nih. Di sini berkaitan dengan nilai dan prinsip, ini ada dalam buku Isbandi, disampaikan yang nomor 1 harus punya pengetahuan dulu. Jadi tatkala nanti kamu melakukan kegiatan pelayanan sosial atau dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial, kamu harus punya pengetahuan yang memadai. Apa itu? Teoritis dan praktis. Teoritis kita dapatkan di bangku kuliah, ya. Nih, jadi kita belajar. Sini dikatakan seni yang melibatkan penelitian maupun praktek pengembangan keterampilan. Kenapa dikatakan seni? Nah, ini ya, jadi ternyata melayani manusia itu seni. Seni apa? Karena manusia itu unik. Tatkala kita melayani si A sukses dengan metode tertentu, kita terapkan di B, belum tentu hasilnya sama. Itu yang harus kita sadari, ya. Jadi kita harus punya pemahaman teoritis dan praktis, ya, itu. Kemudian yang kedua, kita harus punya keterampilan. Keterampilan itu apa? Kemampuan, keahlian. Nih. Dan keahlian keterampilan itu kita dapatkan melalui praktek-praktek, ya. Dari pengetahuan ditambah dengan praktek kita akan menjadi terampil. Nah, yang ketiga, kita harus punya nilai. Nilai itu apa sih? Keyakinan, ya, atau asumsi yang diinginkan atau yang dianggap baik. Jadi nilai. Nah, apa nilai? Nilai yang kita anut ini sebagai seorang muslim misalnya, atau seorang yang menganut ajaran tertentu, kita punya nilai, ya. Bagaimana kita harus berperilaku memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, itu komponen yang wajib dimiliki, ya. Kemudian sekarang kita kaitkan dengan nilai. Nilai yang terkait dengan relasi profesional, ya. Nah, ini. Nilai apa saja? Nih. Agen perubahan harus mempertimbangkan bahwa setiap orang punya hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperhatikan pula hak masyarakat lain. Nah, tadi sudah saya katakan. Kalian sebagai pekerja sosial itu posisinya adalah agen perubahan. Kalau agen perubahan itu, kita harus menyadari sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang bahwa setiap orang punya hak yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain hanya dari misalnya karena kepercayaannya, atau misalnya karena fisiknya, atau karena apa, misalnya karena suku etnisnya. Nah, jadi semua orang memperoleh kesempatan yang sama. Itu nilai yang terkait dengan kegiatan profesional kita. Kemudian nih, agen perubahan mempertimbangkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan perlindungan kesempatan, ya, dalam memenuhi hak kebebasannya, memenuhi haknya. Jadi kita sadar, ya, semua orang juga berhak mendapatkan perlindungannya. Kalau tadi berhak memenuhi kebutuhan dasarnya, maka di sini berhak mendapatkan perlindungan, berhak atas kebebasan asasi, ya, selama tidak bertentangan dengan norma masyarakat. Kemudian kita juga harus memperhatikan keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat. Nih, jadi ingat ya, tatkala kita melakukan pelayanan sosial, kita itu jangan cuma main instruksi saja, nggak boleh. Tapi kita meminta keterlibatan mereka mulai dari merencanakan, kemudian mengambil keputusan, kemudian melakukan kegiatan sampai evaluasi, itu harus ada keterlibatan, keikutsertaan warga masyarakat. Ya, itu warga masyarakat. Jadi warga masyarakat punya kewajiban juga. Nah, kemudian nih yang kelima.
Intervensi yang kita lakukan juga harus memperhatikan kesinambungan dari program tersebut. Jadi jangan misalnya mentok pada satu kegiatan, tapi mungkin ada kegiatan lanjutan. Nah, tadi saya contohkan seorang penyandang narkoba. Setelah dia direhabilitasi, mungkin kecanduannya hilang, maka keberfungsian sosial mereka tumbuhkan melalui apa? Mungkin harus belajar keterampilan tertentu sehingga dia bisa hidup mandiri, memenuhi kebutuhan sendiri, ya. Nah, itu ada program kesinambungan. Kemudian harus mempertimbangkan integrasi sosial masyarakat. Apa maksudnya? Jangan sampai kita memecah belah masyarakat. Kita membantu si A, nah ini menimbulkan konflik dalam masyarakat, itu tidak dibenarkan. Jadi kita harus tidak, apa yang kita lakukan tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Jadi dalam rangka integrasi sosial masyarakat. Kemudian agen perubahan harus memperhatikan hak komunitas sasaran dalam mengembangkan layanan perubahan sehingga tidak terjadi hubungan yang eksploitatif di antara mereka. Apa itu hubungan eksploitatif? Saling misalnya ada orang yang saling eksploitatif, saling memaksa, saling menekan, saling memanfaatkan, seperti apa misalnya perilaku seorang yang tidak baik itu. Nah, itu kadang-kadang mengeksploitasi orang untuk kepentingan dirinya. Jadi orang lain itu menjadi sasaran bagaimana dia memperkaya dirinya sendiri. Jadi itu tidak boleh. Jadi eksploitasi itu apa itu? Eksploitasi itu memanfaatkan, menekan seseorang supaya, supaya apa? Supaya dia berperilaku sesuai dengan keinginan seseorang, tapi dengan merugikan klien itu. Jadi nggak boleh itu. Jadi itulah berbagai nilai, ya, nilai relasi profesional antara praktisi dengan penerima layanan. Jadi ini bisa dikatakan norma bagaimana kita melakukan pelayanan, ya. Itu. Silakan Anda kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan nilai ini, nilai bagaimana antara pekerja sosial dengan penerima layanan. Ada yang berkomentar? Jadi tadi semua orang punya hak memenuhi kebutuhannya, semua warga berhak mendapatkan kesempatan yang sama, kemudian juga mempunyai hak kebebasan asasinya, ya. Kemudian apa tadi? Di sini memperhatikan keterlibatan keikutsertaan warga. Nah, kemudian juga harus memperhatikan kesinambungan. Nah, kemudian apalagi tidak boleh menimbulkan konflik. Dan yang terakhir, agen perubahan harus memperhatikan hak komunitas dalam mengembangkan layanan sehingga tidak terjadi hubungan yang eksploitatif. Eksploitatif itu tadi bisa menekan, bisa memanfaatkan untuk kepentingan sendiri, itulah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Maaf, saya harus minum dulu nih. Kalau banyak ngomong harus banyak minum. Kalau ada yang mau ditanyakan, Yayang? Jelas ya? Itu mengenai nilai ya. Kita teruskan. Sekarang prinsip-prinsipnya. Jadi, tatkala kita melakukan kegiatan sebagai seorang pekerja sosial itu ada prinsip. Apa sih artinya prinsip? Coba. Apa itu prinsip? Yayang, apa prinsip? Prinsip itu kalau nggak salah aturan, Ibu. Ya, aturan yang tidak boleh dilanggar. Ya, tuh. Jadi kita semua tatkala nanti melakukan kegiatan nih ya, ini pelayanan sosial misalnya, itu ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar, aturan. Ya, penerimaan. Penerimaan kita kadang-kadang klien itu ya berasal dari mereka yang bermasalah. Yang bermasalah itu apa? Bisa kadang-kadang ada yang bodoh, ada yang dekil, ada yang macam-macam, pokoknya yang negatif-negatif. Nah, itu kita tidak boleh menghakimi, ya. Jadi, apa artinya? Kita harus menerima mereka apa adanya.
dengan segala kekurangannya. Ya, kita tidak boleh tidak boleh menganggap bahwa kekurangan seseorang tadi akan mengganggu kegiatan kita. Jadi memang orang yang namanya bermasalah itu pasti punya kekurangan-kekurangan. Jadi kita tidak bisa mengharapkan klien itu orang yang misalnya nggak malas. Justru kemalasan itu contohnya ya, kemalasan itulah yang menyebabkan mereka punya masalah. Nah, kadang-kadang apalagi pokoknya yang negatif-negatif tuh ya. Nih karena biasanya mereka itu pendidikannya rendah. Kalau pendidikan yang rendah itu cara berpikirnya juga kadang-kadang pendek. Kalau kita kan berpikir kan jauh ke depan. Nah, klien itu kadang-kadang karena permasalahan pendidikan yang rendah itu punya masalah. Kemudian karena miskin. Karena miskin itu cara berpikirnya berbeda. Ya itu. Jadi itu kita harus menerima mereka apa adanya tanpa menghakimi. Kemudian prinsip dasar yang kedua, kita harus mampu berkomunikasi. Kita harus bisa ngobrol dengan mereka, aksi reaksi. Ya, kita harus memahami apa yang disampaikan oleh klien, karena tidak semua klien itu mampu mengungkapkan secara verbal. Kadang-kadang karena keterbatasan pendidikannya, keterbatasan pikirannya, nih ya, mereka kadang-kadang ada maunya, tapi dia tidak mungkin tidak bisa menyampaikan dengan baik. Nah, itu kita harus mampu menangkap informasi, ya, informasi baik secara verbal maupun nonverbal nih dari harapan dari klien yang kita bantu. Kemudian individualisasi. Apa maksudnya individualisasi? Kita manusia ini sama-sama manusia, tapi kita berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Kenapa? Karena manusia itu unik. Contoh unik ya, kita dalam satu keluarga, seorang ayah dan ibu anaknya 5. Anak 5 itu nggak ada satupun yang sama dengan kakak dan adiknya. Benar nggak? Kelakuannya kadang-kadang nggak sama, minatnya nggak sama. Nah itu, apa artinya? Kita harus menyadari bahwa manusia itu unik. Apa unik? Itu mereka berbeda dengan orang lain. Nah, jadi karena keunikan tadi, tatkala kita memberikan pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi klien. Ya. Nih, karena unik tadi saya contohkan, kita sukses melakukan pelayanan terhadap si A dengan karakter tertentu. Tatkala mau cara itu tadi kita terapkan pada si B, ternyata babak belur, tidak berhasil. Nah, itu mungkin karena apa? Karena aspek individualisasi. Jadi jangan disamaratakan. Ya. Kemudian yang keempat, partisipasi. Jadi klien itu harus diajak ngomong. Apa sih yang kamu inginkan nih dengan adanya pelayanan misalnya? Pelayanan itu kamu pengen jadi apa? Pengen jadi orang sukses misalnya. Nah, itu diajak ngomong. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Supaya apa? Tatkala dia mempunyai pendapat, dia bukan hanya sekadar disuruh saja, instruksi saja, tapi betul-betul keinginan berubah itu muncul dari sanubari mereka sehingga mereka diharapkan mampu bertanggung jawab ya tuh. Jadi itu partisipasi. Nah, yang kelima, prinsip yang kelima kerahasiaan. Awas nih ya, kerahasiaan ini sesuatu yang penting. Mereka itu adalah orang yang bermasalah, banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, karena dia tidak mampu karena mereka orang yang memiliki disfungsi sosial. Ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, itu kita tidak boleh ngomong kemana-mana diumbar. Ya, jadi kita harus menjaga kerahasiaan karena klien yang kita bantu pasti punya masalah yang bisa-bisa kalau kita sampaikan kepada orang lain mereka akan merasa malu. Ya, dengan karena itu kerahasiaan kita nih harus kita jaga betul dengan baik ya. Kemudian kesadaran putih petugas. Apa artinya? Kita itu meskipun kita ini misalnya seorang yang profesional, jangan sok sombong bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Contohnya, kita ini ya memang ahli dalam bidang pelayanan. Tapi mungkin dalam aspek lain, seperti aspek kesehatan, kita kurang, meskipun kita dibekali ya, kita tidak itu. Sehingga kita butuh bantuan ahli kesehatan atau ahli keuangan. Nah, kita melayani klien dalam rangka meningkatkan penghasilan mereka. Kita
kurang memahami masalah bisnis, kurang memahami masalah ekonomi. Nah, maka kita harus bekerja sama. Jangan jadi seorang pekerja sosial jangan menganggap superior, semuanya ngerti, semuanya bisa. Enggak. Nah, ya, boleh kita empati di sini, tapi tidak terhanyut dengan permasalahan klien juga, ya itu juga. Jadi kita mampu mengontrol diri kita, ya. Tetap berelasi, tadi selain kita harus menyadari bahwa kita juga punya keterbatasan-keterbatasan. Nah, jadi ternyata definisi tentang prinsip ini banyak disampaikan oleh para pakar. Kalau tadi sudah disampaikan, yang tadi itu disampaikan oleh siapa? Menurut Isbandi Mas ya, Mas. Nah, sementara yang ini pakar lain. Apa? Menghargai dan mempermudah mewujudkan partisipasi klien. Jadi kita harus menghargai. Jadi klien itu mau berpartisipasi harus kita permudah. Nah, ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas tadi dalam Isbandi. Kemudian menghargai keinginan klien dalam menentukan nasib dirinya sendiri. Jadi kita ini jangan sok merasa super hebat. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak boleh. Ya, jadi biarkan klien tadi punya keinginan. Dia pengen jadi apa menurut pendapat mereka, bukan menurut pendapat kita. Kamu harus begini, nggak boleh. Ya, itu. Kemudian menghargai martabat dan harga diri klien. Ya, kita tahu yang namanya klien itu pasti orang-orang yang memiliki keterbatasan. Mungkin keterbatasan pendidikannya, mungkin keterbatasan perilakunya, mungkin keterbatasan apa ekonominya, keterbatasan-keterbatasan itu tadi, tapi tetap kita menganggap dia menjaga harkat martabatnya. Jangan direndahkan. Ya, nggak boleh kita menganggap mereka rendah. Nah, bagaimana supaya mereka mempunyai harga diri. Nah, kemudian nih penerimaan tadi ini sudah sama dengan Maas tadi. Jadi kita harus menerima klien apa adanya, tidak boleh menghakimi karena namanya juga klien karena punya keterbatasan ya, mungkin keterbatasan pendidikan cara berpikirnya, kemudian keterbatasan ekonominya, kemudian keterbatasan pengetahuan tentang kesehatannya ya. Jadi banyak sekali karena keterbatasan-keterbatasan tadi kita harus menerima mereka apa adanya. Nah, kemudian individualisasi tadi sama dengan yang Maas tadi, pribadi orang tuh sama manusianya tapi berbeda antara orang satu dengan orang lain. Nah, itu tadi saya contohkan kita menangani si A dengan cara tertentu, tatkala kita terapkan kepada si B atau si C ternyata mental, nggak cocok. Nah, itu yang harus kita sadari. Jangan kita menganggap sama rata, enggak. Karena yang kita hadapi bukan benda mati tapi manusia, ya, tuh. Kemudian tidak menghakimi. Nah, apa tidak menghakimi? Jangan menjudge. Kamu bodoh, kamu miskin. Nah, kamu ini gimana sih? Nih, amban banget apa? Atau kamu dekil atau kamu apa? Pokoknya nggak boleh menghakimi. Ya, itu sopan santun prinsip-prinsip dasar yang harus kita miliki. Kemudian rasionalitas. Nah, rasionalitas. Jadi kita itu memberikan gambaran rasional. Rasional itu apa sih? Masuk akal. Kalau misalnya kamu nanti si klien ini kamu bisa memiliki keterampilan tertentu, maka diharapkan kamu punya penghasilan. Kalau kamu punya penghasilan, maka dia bisa memiliki keberfungsian sosial, menjadi orang yang mandiri. Nah, kita berikan secara rasional ya, apa akibat-akibat dari sesuatu kegiatan ya, apa manfaatnya dan sebagainya. Kalau kamu tidak mau nanti risikonya apa? Kamu tetap miskin, kamu tidak akan memenuhi kebutuhannya. Nah, dan sebagainya. Jadi kita berikan gambaran secara rasional. Kemudian empati. Empati itu apa sih? Memahami apa yang dirasakan. Jadi kadang-kadang ya klien itu karena keterbatasan tadi, keterbatasan ekonominya, dia orang yang miskin, keterbatasan pendidikannya, dia orang yang bodoh. Nah, itu tadi selain tidak menghakimi, kita harus merasa apa yang dirasakan karena biasanya mereka itu orang yang minder, orang yang susah, yang nggak pede.
ya nggak pede. Nah ini kita empati dengan kita menghormati mereka, menghargai martabatnya dan sebagainya. Nah kita munculkan perasaan empati kita. Nah itu perlu. Kemudian ketulusan dan kesungguhan. Nah ini ya. Jadi tatkala kita berinteraksi, ini tunjukkan bahwa kita niat. Nih kalau dalam bahasa agama ikhlas. Ikhlas itu kita bekerja hanya demi pengabdian, tidak ada embel-embel, hanya ingin mengabdi saja untuk kepentingan masyarakat lain yang membutuhkan. Nah, itu kita tulus, kita lakukan kesungguhan dengan niat yang benar-benar tulus bagaimana supaya masyarakat berubah dari yang disfungsi menjadi memiliki keberfungsian sosial. Nah, kemudian kejujuran. Nah, ini jujur. Jujur di sini dimaksudkan tidak menganaktirikan. Jadi tidak boleh merendahkan. Karena misalnya karena ya keterbatasannya kemudian perilaku kita tidak baik. Nah, tadi kerahasiaan juga sama. Jadi kita harus mampu memberikan apa? Menjaga kerahasiaan mereka. Hah? Dan kemudian mawas diri tadi. Jadi apa artinya mawas diri? Kita mempunyai keterbatasan. Artinya kita jangan sok merasa bahwa diri kita ini hebat. Jadi kita tadi saya contohkan, kita memang ahli dalam bidang kesejahteraan sosial, tapi di bidang ekonomi. Mungkin di bidang kita tidak tahu. Nah, mungkin dalam aspek psikologi, kita butuh bantuan ahli psikologi. Jangan sok merasa bahwa kita semua mengetahui dan bisa melakukannya, ya. Tuh. Silakan kalau ada di antara kalian ada yang mau berkomentar. Jayang? Ya. Kamu mau berkomentar? Ayo, Iko. Bagaimana menurut Anda prinsip-prinsip ini? Sudah dipahami? Enggak? Bisa dipahami? Nah, silakan Iko. Klien nggak menghargai kita, biasanya justru mereka takut. Tapi kalau mereka sombong misalnya nih ya, mungkin saja kita menghadapi seorang yang kecanduan narkoba ya, sehingga over ya. Nih, biasanya itu kalau dia tidak menghargai kita itu karena overestimate. Dia menganggap dirinya terlalu hebat. Nah, sehingga menganggap kita rendah. Nah, itu biasanya bagaimana kita berusaha merubah perilakunya. Nah, kita berikan penjelasan secara rasional tadi ya, melalui empati dan sebagainya. Itu kadang-kadang over itu karena minder, ya. Ingat, jadi dia merasa bahwa dirinya itu gengsinya tinggi. Kok saya dibantu? Nah, ini ya. Memang kadang-kadang ada ya, kita ingin membantu seseorang, tapi orang yang ingin kita bantu tadi merasa dirinya hebat. Jadi dia malu, tapi dia butuh. Ada kadang-kadang begitu. Ya, oleh karena itu di sini bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi seorang sahabat buat mereka sehingga mereka merasa nyaman tatkala berhubungan dengan kita. Jadi ciptakan rasa nyaman ya tadi dengan menghormati. Ya, kita menghormati dia lama-lama dia akan berubah. Ya, jadi orang itu sangat tergantung pada perlakuan yang kita berikan. Kalau kita memberikannya dengan tulus tadi, dengan kesungguhan, nih ya, kita empatinya tinggi, nah kita tidak membedakan mereka, nah kita menjaga kerahasiaan, kita melakukan sesuatu dengan rasional, itu saya yakin mereka akan berubah. Ya, jadi upayakan untuk itu tadi. Jadi itu overestimate itu karena kesombongan itu karena apa? Kadang-kadang gambaran dari ketidakpedeannya, malunya, menutupi rasa malu dengan cara yang over tadi. Ya, saya kira begitu Eko. Ada lagi yang lain? Yayang mau nanya? Audi, anak Audi? Gak ada? Yang nanya kita teruskan ya. Nah, ada lagi prinsip, tapi orientasinya pada nilai sosial umum dan nilai profesional. Jadi di sini prinsip-prinsip itu acuannya banyak, ya.
Memberikan kesempatan yang terbuka dan sama dalam pelayanan dan bantuan sosial. Nah, apa itu memberikan kesempatan yang terbuka? Jadi kesempatan yang kita berikan sangat-sangat terbuka dan sama. Nggak boleh dibeda-bedakan. Apa terbuka? Artinya bisa diketahui oleh semua orang. Jadi kita tidak melakukan secara tersembunyi. Kita melakukannya secara terang-terangan. Nah, itu kesempatan yang terbuka. Kemudian menghormati integritas lingkungan, meliputi mana simbolik suatu tempat dan identitasnya. Nah, kita ini, negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kita dapatkan di negara kita? Kita terdiri dari ratusan etnik, bahkan ribuan etnik. Kita tahu bahwa tiap-tiap etnik punya kekhasan, keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sesuatu yang harus kita pahami, kita tidak boleh menganggap etnis tertentu lebih tinggi dari etnis yang lain. Nah, jadi makna simbolik nih, budaya-budaya di mana kita berada di sana harus kita junjung tinggi. Ya, itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan budaya tempat kita melakukan kegiatan. Kemudian menghormati rekan kerja sebagai manusia dan arti sumbangan mereka dalam tugas pertolongan. Kita harus menyadari bahwa sebagai seorang pekerja sosial kita tidak mungkin bekerja sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Ya, karena tadi sudah disinggung dalam pelayanan sosial kita melakukan melalui institusi sosial. Institusi sosial itu ada strukturnya, ada pembagian tugas. Jadi terdiri dari banyak orang. Nah, kita harus menghargai rekan kerja. Ya, karena mungkin saja kita ahli dalam ilmu sosial, menangani masalah-masalah sosial, tapi kita butuh bantuan orang ekonom, kita butuh bantuan psikologi, kita butuh bantuan orang hukum. Nah, semua tadi kita harus dalam rangka saling hormat menghormati, karena masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Kemudian menyadari batas kemampuan dalam berfungsi. Nah, ini tadi istilahnya sama dengan mawas diri. Jadi kita jangan sok merasa bisa segalanya. Nah ini ya, kita punya batas kemampuan. Kita nggak menguasai ilmu yang berkaitan dengan kesehatan, cuma tahu dikit. Nah, nih ya, jadi jangan sungkan untuk minta bantuan ahlinya. Kemudian memelihara standar pelayanan profesional. Jadi standar pelayanan profesional itu standarnya harus kita ikuti apa yang berlaku ya. Tuh. Jadi kita tidak boleh melanggar. Memberikan pelayanan dalam keadaan darurat bagi masyarakat umum. Nah, tentu ada saat pelayanan sifatnya emergensi. Nah, emergensi itu apa? Darurat. Itu berbeda kalau kita menangani dalam kondisi yang aman. Misalnya sekarang terjadi banyak longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, tentu keadaan darurat tadi untuk kepentingan masyarakat umum harus merupakan prinsip kita ya, melakukan pelayanan secara profesional. Kemudian memberikan sumbangan bagi program aksi sosial. Nah, aksi sosial itu biasanya dilakukan tatkala dalam suatu masyarakat terjadi ketidaknyamanan. Ada pihak-pihak yang dirugikan. Contohnya, ada suatu masyarakat nih ya, ada suatu masyarakat yang apa? Misalnya ada industri, dibuka industri baru. Dibuka industri baru, nih terjadi limbah-limbah. Limbah-limbah ini tidak dilakukan oleh perusahaan tadi melalui AMDAL. AMDAL itu apa sih? AMDAL itu analisis dampak lingkungan. Jadi limbahnya kadang-kadang mencemari sawah-sawah di sekitarnya. Apa yang terjadi? Masyarakat umum dirugikan. Masyarakat yang umum dirugikan ini apa yang tadi? Mereka tidak bisa lagi di sungai, mungkin airnya tercemar. Mereka tidak bisa minum. Kalau sumber airnya tadinya bisa dipakai minum, kemudian karena sudah ini ada kena limbah, jadi nggak bisa minum. Kadang-kadang badannya gatal-gatal. Kadang-kadang apalagi sumber air bersihnya tidak ada. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Kita sebagai seorang pekerja sosial harus melakukan aksi sosial. Aksi sosial itu kita menghimpun kekuatan dari warga masyarakat yang terkena dampak
merugikan, kita koordinasikan, kemudian kita datangi pihak-pihak yang berwenang nih. Siapa? Mungkin saja ke Pemda, atau mungkin ke bagian industri siapa, kita datangi ke sana, kita sampaikan keluhannya. Nah, mudah-mudahan nih sampai tuntas, masyarakat tidak ada yang dirugikan. Jadi perusahaan atau pemerintah berusaha untuk menegur perusahaan tadi yang tidak melakukan AMDAL, bagaimana supaya tidak merugikan masyarakat, apalagi misalnya tercium bau yang tidak nyaman dan sebagainya, membuat masyarakat sekitar sakit atau membuat pokoknya membuat tidak nyaman lah masyarakat lingkungannya. Ya, itu. Memberi pelayanan dalam keadaan darurat, memberikan sumbangan bagi program aksi sosial. Silakan kalau ada yang mau berkomentar dulu. Mengenai prinsip-prinsip tadi. Ada yang Bang bertanya? Audi, Anda yang mau nanya lagi atau Iko? Belum, Audi, Ibu. belum. Prinsip-prinsip tadi. Dari prinsip-prinsip tadi ya, nih. Mana yang belum dipahami ya? Nih, karena kita harus memberi kesempatan terbuka, menghormati integritas lingkungan, ya. Kita menghormati rekan kerja, bahwa kita mempunyai batas kemampuan, bahwa kita harus mengacu kepada standar pelayanan profesional, kemudian darurat, kemudian sumbangan, ya. Kalau ada aksi sosial, ada masyarakat yang dirugikan. Sebelumnya kita lihat di sini prinsipnya, menghargai dan mempermudah partisipasi klien. Jadi kita tidak boleh menghalang-halangi partisipasi karena mereka yang menentukan. Menghargai keinginan. Nah, jadi nasibnya itu jangan sampai dipatok oleh pekerja sosial. Kamu harus begini. Nggak boleh. Ya, tuh. Nggak boleh kita mematok mereka. Kita menghargai meskipun mereka punya banyak keterbatasan. Kita menerima mereka apa adanya. Kemudian kita menganggap bahwa semua orang itu tidak sama. Ya, ada punya keunikan. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan. Ya, kadang-kadang kebutuhannya berbeda. Jangan menghakimi. Ya, apalagi tadi harus berpikir rasional. Ya, apa kita dengan melakukan dialog tadi memberikan gambaran secara rasional, secara logis apa yang akan terjadi kalau klien tadi mendapatkan perubahan yang signifikan. Kemudian empati, ketulusan, ikhlas ya, serius. Kemudian apa tadi? Tidak merendahkan, tidak menganaktirikan, menjaga kerahasiaan, kemudian sadar bahwa kita punya keterbatasan. Nah itu banyak sekali. Jadi kita sebagai pekerja sosial nggak boleh sombong, ya, merasa bahwa kliennya karena kliennya itu adalah pendidikannya rendah, jadi kamu harus begini, harus begitu dan sebagainya, nggak boleh. Ya, itu. Karena kita harus memperlakukan mereka sebagai manusia yang bermartabat. Ya, ini ya, kalau kita belajar IKS, itu kita belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Kalau ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan biasa, maka kita akan menjadi manusia yang luar biasa, hebat, ya, super. Nih, apa artinya? Insya Allah. Nah, ini merupakan latihan-latihan kita memperlakukan orang lain dengan baik. Maka karena dalam kehidupan itu kan saya sering menyatakan hidup itu ibarat cermin. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu yang akan kita tuai. Kita akan memberikan apa pada orang lain yang terbaik. Maka ini menjadi kesempatan buat kita untuk memperoleh imbalan yang sama. Tatkala kita melakukan kebaikan, kita juga akan memperoleh kebaikan. Karena tatkala kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman, maka berarti kita memberikan peluang pada orang lain untuk memperlakukan kita tidak nyaman. Nah, itulah. Jadi semuanya tadi tergantung apa yang kita berikan. Dan kalau kita terbiasa memperlakukan orang dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pekerja sosial, maka kita akan menjadi manusia
manusiawi, yang sangat manusiawi, yang sangat mengikuti HAM, ya, hak melindungi hak asasi manusia. Insya Allah hidup kita sukses karena kita tidak akan sombong, kita akan memperlakukan semua orang, keadaan apapun, serendah apapun, sekurang apapun, tetap kita menghormatinya. Nah, itu merupakan suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga, menjadikan kita memiliki integritas perilaku yang luar biasa. Ya, kalau saya itu ya sangat gembira tatkala kita belajar ilmu kesejahteraan sosial karena memposisikan kita sebagai orang yang humble, orang yang nggak sombong. Karena yang kita selalu bergaul dengan orang-orang yang serba kekurangan, yang serba itu ya, itu sebagai klien. Nah, itu akan menjadikan kita orang yang bersyukur. Ya, kita tidak perlu melihat ke atas, kita melihat ke bawah. Dengan sering melihat ke bawah, kita akan bersyukur bahwa kita memiliki anugerah oleh Tuhan, diberi kelebihan. Nah, jadi kita insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa, yang hebat. Kita mempunyai kelembutan hati, kita mempunyai kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Kita orang KS mah nggak ada yang individualistik, karena yang kita lakukan adalah demi kesejahteraan orang lain. Nah, itu ajaran agama yang luar biasa kalau kita terapkan. Ya, kita akan memiliki hati yang peka, hati yang tulus. Ya, membantu orang miskin kira-kira ada nggak kita menginginkan imbalan-imbalan materi? Nggak mungkin. Karena yang kita terima adalah apa? Imbalan-imbalan secara amaliah. Amal kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah ini merupakan amal kebajikan kita, investasi kita dalam kehidupan. Nanti yang membalasnya bukan manusia, tapi yang membalasnya adalah Tuhan. Nah, itu luar biasa ya. Menjadikan kita orang yang tadi bukan orang yang egois, memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain, mensejahterakan orang lain, membuat bangga orang lain, menjadikan orang lain hebat, mengatasi masalah dan sebagainya. Ya, tuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke, sekarang usaha kesejahteraan sosial. Ya, merupakan suatu program kegiatan yang didesain secara konkret untuk mengatasi masalah atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini usaha kesejahteraan sosial. Nah, itu program kegiatan yang didesain secara konkret. Nah, untuk apa? Untuk mengatasi masalah. Untuk apa? Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian kegiatannya, usaha kesejahteraan sosial itu ditujukan kepada siapa? Nih, bisa secara individu, bisa keluarga, bisa kelompok, bisa komunitas. Ya, komunitas itu bisa komunitas kampung tertentu, desa tertentu, atau bisa juga dalam rangka komunitas keseluruhan. Ya, baik skala lokal, regional maupun nasional. Kalau lokal misalnya nih di mana di kampung tertentu, secara regional nih ya, antar kota misalnya provinsi, bisa juga secara nasional. Nah, siapa yang melakukannya nih? Usaha kesejahteraan sosial bisa dikembangkan oleh pemerintah. Pemerintah biasanya melakukan berbagai usaha kesejahteraan sosial. Banyak yang dilakukan oleh pemerintah melalui departemen sosialnya. Ya, Kementerian Sosialnya itu merupakan mengkoordinasikan ini bagaimana melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial pada masyarakat yang membutuhkan. Jadi bisa dikembangkan oleh pemerintah, bisa organisasi non pemerintah, bisa bahkan organisasi dunia. Nah, yang sering kita ketahui ini yang paling gampang UNICEF. UNICEF itu apa itu? Itu adalah organisasi tingkat internasional, tingkat PBB, under bawah PBB yang menangani masalah kesehatan. Ya, itu dia melakukan usaha kesejahteraan sosial.
Kemudian yang menyediakan layanan sosial, ya, ini dikenal dengan nama organisasi pelayanan masyarakat, ya, ini HSU. Ya. Apa itu HSU itu apa sih? Human Service Organization. Ya. Sekarang tujuan dari HSU. HSU itu apa sih? Tadi organisasi pelayanan masyarakat. Ya. Apa tujuannya? Mereka melakukan usaha kesejahteraan sosial. Tujuan kemanusiaan. Ya, kenapa tujuan kemanusiaan? Karena ingin memanusiakan manusia yang tadinya bermasalah, yang tadinya tidak terpenuhi kebutuhannya, nah, sehingga mereka bisa menjadi orang yang memiliki keberfungsian sosial. Nah, itu tujuan kemanusiaan. Dilakukan dengan keadilan sosial. Ya, memperlakukan semua orang sama. Semua orang punya kesempatan dan hak yang sama untuk dibantu. Dan dilandasi kesadaran bahwa setiap manusia punya hak mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita harus sadar, orang itu jangan dipatok, kamu harus begini, harus begitu. Tapi biarkan dia punya hak untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan keinginannya. Ya. Sini dikatakan yang mungkin tertutup karena hambatan fisik, sosial, ekonomi, dan kejiwaan. Dan mereka tidak mengembangkan posisi karena apa? Karena hambatan fisik, mungkin dia cacat. Sosial, mungkin dia tidak mampu bergaul. Ekonomi, dia miskin. Kejiwaan, mungkin dia punya masalah dengan kejiwaan. Ya, minder dan sebagainya. Ya, itu nih tertutup untuk mengembangkan potensi sosialnya. Itulah tujuannya. Jadi upaya diarahkan untuk mengidentifikasi kelompok yang kurang mendapatkan perhatian, diterlantarkan atau tidak beruntung. Jadi sekali lagi tujuan kita melakukan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini bisa dalam rangka mengidentifikasi yang kurang mendapatkan perhatian. Jadi mereka yang kurang mendapat perhatian karena mungkin punya masalah-masalah tadi, karena kecacatannya atau karena keterlantarannya atau karena tidak beruntung mereka. Ini dikatakan tujuan terkait pengendalian sosial. Kelompok yang kurang mendapat perhatian, diterlantarkan, tidak beruntung atau tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya merupakan ancaman bagi kelompok yang mapan. Ya. Jadi ancaman bagi yang mapan. Jadi orang yang bermasalah, orang yang miskin atau orang yang disfungsi tadi, nah, merupakan ancaman bagi kelompok yang mapan. Contohnya, perusahaan multinasional akan mengalokasikan sebagian anggarannya CSR untuk membantu masyarakat sekitar dengan harapan mereka tidak merusak fasilitas perusahaan. Jadi kadang-kadang ya ada perusahaan-perusahaan yang sok diganggu oleh preman-preman sekitarnya. Nah, jadi preman-preman tadi dianggap yang mengancam perusahaan, ya, karena akan mengganggu. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan perusahaan tadi memiliki kegiatan yang namanya CSR. Ya, CSR ini adalah dalam rangka membantu masyarakat sekitar supaya mereka memiliki keberfungsian sosial. Kalau mereka mempunyai keberfungsian sosial, mereka mandiri, apalagi mandirinya karena dibantu oleh perusahaan, insya Allah diharapkan mereka tidak akan mengganggu, ya, merusak fasilitas perusahaan. Karena banyak terjadi juga masyarakat yang merasa nih, kadang-kadang gini ya, ada perusahaan tapi tidak mampu memperkerjakan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang masyarakat sekitarnya. Apa yang terjadi? Masyarakat dongkol. Karena dongkol, mereka tidak bisa bekerja, malah berdatangan orang-orang luar daerah yang pada datang. Nah, ini biasanya mereka akan menjadi preman-preman yang mengganggu. Nah, bagaimana supaya perusahaan tadi merasa tidak terganggu oleh preman-preman tadi, dia menyisihkan
dananya untuk membantu masyarakat sekitarnya. Nah, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya diidentifikasi. Kalau mereka punya potensi dalam pertanian misalnya, maka pertanian ini dijadikan primadona kegiatan. Jadi mereka dididik misalnya bagaimana, nah sekarang itu misalnya pertanian modern. Pertanian modern sekarang apa? Hidroponik. Nah, atau bagaimana melakukan modernisasi daripada pertanian-pertanian sehingga dengan diajari, nah dibekali keilmuannya, mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka. Sehingga penghasilan mereka tadi, mereka menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang memiliki keberfungsian sosial, mereka tidak akan mengganggu sebagai preman. Nah, bahkan mereka akan berterima kasih kepada perusahaan yang ada karena mereka mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Nah, itulah. Jadi itulah salah satu tujuan itu di CSR ya. CSR itu apa? Dalam rangka membantu masyarakat sekitarnya. Social responsibility. Nah, ini ya. Tanggung jawab terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya. Ya, jadi yang tadi satu tujuan kemanusiaan, ya. Kemudian ada tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi, memprioritaskan program meningkatkan produksi barang dan jasa, serta sumber daya yang dapat menunjang pembangunan ekonomi. Nah, jadi program yang dilakukan dalam meningkatkan produksi. Ya. Jadi sekali lagi ini nomor 3, nomor 2-nya apa tadi? Nomor 2-nya itu adalah tujuan terkait pengendalian sosial. Nih ada nomor 2 ya yang mungkin terlewat nih. Yang ketiga sekarang tujuan yang terkait pembangunan ekonomi. Jadi kaitan dengan kegiatan ekonomi apa saja, memprioritaskan bagaimana meningkatkan produksi barang dan jasa yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian juga meningkatkan sumber daya sehingga ekonomi masyarakat menjadi maju. Contohnya di sini ya. UKS memberikan sumbangan. UKS memberikan sumbangan langsung untuk meningkatkan produktivitas ekonomi individu melalui masyarakat melalui pendidikan pelatihan kepada penganggur. Jadi usaha kesejahteraan sosial itu bagaimana yang berkaitan dengan ekonomi tadi, misalnya meningkatkan ekonomi individu, misalnya suatu masyarakat ini di bidang peternakan. Nah, bagaimana ini supaya mereka beternak dengan baik, atau di bidang pertanian tadi sudah saya contohkan ya. Jadi produktivitas ekonomi individunya makin maju ya dengan memberikan pelatihan. Kalau tadi saya contohkan hidroponik tadi. Kemudian UKS berupaya mencegah atau meminimalisir beban tanggungan usia lanjut bayi cacat bagi pekerja dewasa melalui penitipan anak, panti werda dan sebagainya. Jadi meminimalisir beban tanggungan. Jadi beban tanggungan keluarga, misalnya ada bayi atau ada anak cacat. Nah, itu mereka membuat panti-panti supaya masyarakat bisa menitipkan yang menjadi beban tadi pada panti yang diselenggarakan oleh ini tadi ya. Kemudian sekarang jenis UKS yang ditawarkan. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Pelayanan yang langsung nih, misalnya beasiswa bagi anak yang tidak mampu. Dia pinter, tapi orang tua tidak bisa membiayai sekolah tinggi-tinggi. Maka dilakukan melalui beasiswa atau modal usaha. Nah, ini modal usaha ini kemarin pemerintah nih menggelontorkan karena pandemi banyak masyarakat yang bermasalah, usahanya macet, mentok, maka dia memberikan modal usaha. Nah, itu namanya pelayanan langsung, dikasih tiap pedagang sekian juta misalnya. Jenis yang kedua itu tidak langsung, indirect service. Nah,
Dalam rangka mengurangi kemiskinan atau kematian bayi, sebuah lembaga donor menghubungi HSO di Indonesia melakukan kegiatan tersebut dengan memberikan bantuan finansial yang baik pada kelompok sasaran. Nah, ini biasanya UNICEF-nya. UNICEF ini memberikan bantuan langsung karena banyaknya kematian bayi. Nah, apa yang dilakukan? Kematian bayi itu biasanya di area pedesaan karena apa? Karena kurang gizi. Karena kurang gizi, ibu yang hamil kurang gizi, nah sehingga risiko kematian bayi tinggi. Karena apa? Kesadaran ibu di kampung-kampung nggak menyadari bahwa pentingnya dia memakan makanan yang bernutrisi, karena dengan ibunya makan yang bernutrisi, maka dijamin bayinya sehat. Tapi karena kemiskinan, maka dia tidak bisa memakan makanan yang sehat, sehingga apa yang terjadi? Bayi yang dilahirkannya banyak yang meninggal. Nah, tentu ini merupakan sesuatu permasalahan yang serius, sehingga bagaimana ya kelompok sasaran tadi diberikan bantuan secara tidak langsung. Silakan kalau ada yang belum mau berkomentar juga berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial. Silakan. Audi, kamu mau nanya? Enggak, Ibu. Kenapa enggak? Kalau Ibu tuh seneng kalau ada yang nanya. Kenapa? Karena ngomongnya jadi gantian, Ibu istirahat. Capek ngomong terusan. Ya. Bayangkan berapa jam. Makanya Ibu suka mancing-mancing kamu ngomong. Nah, supaya apa? Ibu istirahat, Ibu bisa minum, bisa dengarkan. Tapi nah ini nggak ada yang nanya. Jadi Ibu harus norocos aja terus-menerus. Capek. Ya. Ayo, ya yang ada yang mau tanya nggak? Apa saya menjelaskannya cukup jelas? Jelas nggak saya menjelaskannya? Soalnya saya pengen ditanya. Alhamdulillah jelas, Ibu. Jelas ya? Alhamdulillah. Ikal, gimana? Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Ya, ini. Jadi ini sampai di sini ya. Sekarang kita membahas tentang praktisi kesejahteraan sosial. Nah, praktisi itu siapa sih? Yang praktek. Nah, yang praktek itu ada dua konsep. Ada relawan, ada pekerja sosial profesional. Kalau relawan siapa? Sembarang orang. Seperti yang kita dengar waktu perkembangan itu biasanya perkembangan kesejahteraan sosial diawali oleh kegiatan-kegiatan amal, charity. Siapa yang melakukannya? Orang yang punya waktu, orang yang punya duit lebih, orang yang punya punya kesadaran ingin membantu orang lain, bisa menyumbangkan tenaganya, waktunya, uangnya, ya itu mereka tidak perlu belajar keilmuannya. Tapi asal punya niat saja ingin membantu, itu namanya relawan. Berbeda dengan kalian adalah pekerja sosial profesional. Kalian membutuhkan apa? Ilmu kesejahteraan sosial yang Anda harus belajar nih selama minimal 4 tahun. 3,5 tahun bisa lah. Apa yang kita pelajari selain ilmu kesejahteraan sosial, kita juga belajar ilmu politik, belajar ilmu ekonomi sebagai penunjangnya, ilmu hukum, apalagi banyak psikologi, kemudian apalagi pokoknya ilmu-ilmu yang kamu dapatkan itu dalam rangka menunjang keilmuan kamu menjadi seorang pekerja sosial yang profesional. Ya, jadi apa bedanya relawan dengan pekerja sosial? Tadi relawan tadi hanya charity saja, ya, bukan dari lulusan pekerjaan sosial. Sementara kalian yang profesional ini berasal dari lulusan pendidikan,
ya, pendidikan ilmu kesejahteraan sosial. Nah, di kita ini ya di Indonesia banyak memang kerancuan-kerancuan ya tentang siapa yang disebut dengan pekerja sosial. Jadi dulu itu ya pada zaman, masih ingat dulu, kalian nggak kejamanan, pada Kementerian Sosial itu pernah ditangani oleh menteri anaknya Pak Harto, Mbak Tutut. Mbak Tutut adalah mantan Menteri Sosial. Nah, Mbak Tutut bukan profesional, tapi dia membuat lembaga pekerja sosial. Kalau nggak salah namanya HIPSI atau apa ya. Nah, itu sehingga di masyarakat bingung mana yang namanya relawan, mana yang namanya pekerja sosial. Karena himpunan pekerja sosial tapi isinya banyak relawan. Ya, sehingga saat itu banyak masalah. Kenapa? Ya itu karena di kita ini masih rancu siapa yang disebut dengan pekerja sosial. Nah, tapi kita paham dari literatur bahwa pekerja sosial itu hanya bagi yang profesional yang melalui pendidikan formal pekerja sosial. Jadi dulu itu Himpunan Pekerja Sosial Indonesia, kalau nggak salah singkatannya adalah HIPSI, ya, HIPSI himpunan. Ya, nah itu yaitu sebagian besar adalah orang-orang relawan. Relawan itu yang tidak punya pendidikan pekerja sosial, ya. Sehingga para profesional jadi bingung, wadah kita mana? Nah, sehingga ada wadah dua saat itu. Nah, yang satu profesional, yang satu yang tadi HIPS tadi, tuh. Sekarang pengertian pekerjaan sosial. Menurut Friedlander, Walter Friedlander, pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan. Jadi sekali lagi di sini didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kemudian setelah ilmu dilengkapi dengan keterampilan. Keterampilannya itu dalam relasi kemanusiaan, hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang tujuannya membantu klien tadi. Siapa? Bisa individu secara perseorangan, bisa kelompok. Untuk apa? Mencapai kepuasan. Nih, apa artinya kepuasan? Memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Kemudian tidak tergantung secara pribadi dan sosial. Ini menurut Friedlander. Nah, sekarang menurut panduan buku nih, Social Yearbook nih. Jadi di sini ada pengertian yang social yang disampaikan oleh panduan nih secara ilmiah katanya. Pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan profesional ya, kepada orang-orang yang tujuannya membantu mereka baik secara individu, kelompok, dan mencapai relasi dan standar kehidupan yang memuaskan, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dan masyarakatnya. Apa bedanya yang disampaikan oleh Friedlander dan buku ini? Ya, kali ini pelayanan profesional sama pelayanan profesional kepada siapa? Nih, kepada membantu nih. Tapi di sini ada ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ya, nih di sini tidak ada mencapai relasi standar hidup yang memuaskan. Nah, di sini ada mencapai kepuasan, tidak tergantung kemampuan mereka dan masyarakatnya. Ya sama, cuma bedanya di sini ada berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi, ya, dalam hubungan. Sekarang apa itu pengertian pekerjaan sosial? Max Siporin nih dalam bukunya Introduction to Social Work Practice, dia mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai suatu metode institusi sosial. Apa metode? Cara. Apa institusi? Tadi lembaga sosial ya, yang menjadi wadah untuk melakukan kegiatan intervensi. Di sini untuk apa? Untuk membantu orang, mencegah dan memecahkan masalah mereka. Apa mencegah? Mencegah itu usaha preventif. Jangan sampai masalah sosial terjadi.
Nah, kalau memecahkan masalah berarti masalahnya sudah terjadi. Nah, cara memecahkan masalah berarti mencari solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Nah, jadi kalau mereka mampu mengatasi solusinya, berarti keberfungsian sosial mereka baik, mereka meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Itu pengertian menurut Maxiporin. Sekarang yang disampaikan oleh Allen Pinsus dan Anne Minahan dalam bukunya Social Work Practice, Model dan Metode. Nah, dia mendefinisikan pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya. Jadi ternyata permasalahan interaksi orang dengan lingkungannya itu persoalan yang sangat krusial, ya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai mereka. Jadi sekali lagi, pekerja sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi. Jadi kuncinya adalah di interaksi masalah itu ternyata. Interaksi orang dengan lingkungannya kurang bagus. Nah, kalau interaksinya bagus, maka dia dapat melakukan tugas-tugas kehidupannya dengan baik. Nah, kalau tugas kehidupannya baik, maka mereka tidak akan stres. Ya, karena orang stres itu biasanya karena tidak terpenuhinya kebutuhannya. Kemudian mewujudkan aspirasi. Nah, aspirasi itu apa? Tadi keinginan untuk berubah. Bisa dalam bentuk aspirasi. Dan nilai mereka semuanya diperbaiki. Ya, itu definisi dari Allen Pinsus dan Anne Minahan. Nah, kalau kita perhatikan apa inti dari banyak definisi tadi. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa Peksos itu merupakan profesi kegiatan akademis yang memiliki tujuan praktis. Ingat ya, kegiatan akademis. Apa artinya kegiatan akademis? Ada pengetahuannya, ada kuliahnya. Ya, nih ada kuliahnya, ada prakteknya. Kemudian yang kedua, Peksos profesional memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat terutama mencapai tujuan sosial. Yang tadi saya katakan yang namanya pekerja sosial itu nggak boleh egois. Egois cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi seorang pekerja sosial itu biasanya punya tanggung jawab. Kalau melihat sekitarnya kurang nyaman, kurang bagus, ada orang yang bermasalah, ingin membantu. Ya, ini untuk mencapai tujuan sosialnya. Kemudian inti yang lain, perbedaan pokok antara pekerjaan profesional dan bukan. Tadi yang profesional yang harus melalui pendidikan sekolah minimal kamu dalam 8 semester nih. Tapi yang tidak profesional itu cuma relawan saja. Cuma punya keinginan ingin membantu orang lain, punya tenaga, punya waktu, punya dana yang ingin disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu bedanya antara yang profesional dan relawan atau yang bukan profesional. Jadi perbedaannya pada apa? Pada pendidikan khususnya. Nah, itu. Kemudian seorang Peksos profesional punya pemahaman tentang pribadi dan tingkah laku manusia dan lingkungan sosial dan kondisi sosial di mana manusia itu hidup. Jadi kalian ya dalam kuliah ini bekal Anda belajar apa? Belajar psikologi tentang pribadi, kita belajar tentang tingkah laku. Kita juga bagaimana pemahaman kita tentang lingkungan sosial. Ya, itu merupakan bekal
yang sangat penting kita selaku pekerja sosial. Jadi kita belajar psikologinya. Nih, karena yang kita hadapi bukan benda mati, tapi manusia, makhluk hidup. Nah, yang kelima, inti dari definisi tadi, Peksos dengan bekal ilmunya berusaha menggunakannya dengan terampil dalam prakteknya. Jadi kamu kan punya bekal nih, punya bekal ilmu di kampus, kamu belajar. Nah, nanti prakteknya itu kamu berbekal pengetahuan yang kamu dapatkan di bangku kuliah. Sehingga kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, Peksos selalu menggunakan metode ilmiah dan keberhasilannya ditentukan oleh metode dan teknik yang digunakannya. Jadi nanti kita semua akan belajar bagaimana metode-metode ilmiah, teknik-teknik yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan berhasil sukses sesuai dengan yang kita harap. Coba kalau ada yang ingin bertanya. Kita teruskan ya. Jadi ini pendapat yang berbeda tentang inti dari berbagai definisi tadi. Definisi tadi kita lihat ada definisi berapa tadi? Dari Siporin dan Yearbook tadi ya. Tuh. Sekarang kita lihat nih inti dari definisi 2 tadi. Pekerjaan sosial sama seperti profesi lainnya, mempunyai fungsi memecahkan masalah. Jadi ini kita tahu yang seorang psikologi itu biasanya bagaimana mengatasi masalah kejiwaan dari seseorang. Kemudian kita belajar juga kedokteran, ya, kesehatan. Untuk kita tahu kesehatan itu supaya orang menjadi sehat, ada masalah kesehatan, ada mengatasi. Jadi sama juga kita sebagai pekerja sosial itu memecahkan masalah. Masalahnya cuman tadi masalah lagi kita ini diantaranya adalah karena kemiskinan atau karena pendidikannya yang rendah atau karena kliennya tadi tidak mempunyai keterampilan, mempunyai keterbatasan. Jadi semuanya sama dalam rangka memecahkan masalah. Nah, kemudian pekerja sosial merupakan seni yang dilandasi oleh nilai keterampilan dan pengetahuan ilmiah. Apa maksudnya seni? Karena yang kita hadapi adalah manusia. Manusia tadi unik. Saya tadi sudah sering menyampaikan. Tatkala kita sukses melalui metode tertentu menangani si A sampai tuntas, sampai betul-betul mereka memiliki disfungsi sosial, dan memiliki keberfungsian sosial yang baik, maka nih metode tadi mau kita terapkan ke CE ternyata nggak nyambung. Kenapa? Karena beda orangnya, beda wataknya, beda adatnya. Nih, ya. Jadi karena perbedaan-perbedaan tadi sehingga kita tidak bisa. Katanya orang Sunda bilang bisa kompet daunkeun. Di itu sukses, pasti di tempat lain juga sukses. Belum tentu, karena sifat orang berbeda. Yang satu rajin, mungkin yang satu males. Yang satu pikirannya untuk maju, yang satu misalnya nih karena banyak permasalahannya, cara berpikirnya berbeda. Nah, sehingga itu yang harus kita sadari. Yang ketiga, sebagai suatu profesi yang muncul terus berkembang karena memenuhi kebutuhan orang dan aspirasi diakui masyarakat. Jadi kita harus bangga memiliki profesi kesejahteraan sosial karena profesi ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, menghadapi kemajuan teknologi yang begitu hebat sekarang, itu bukan pekerja sosial malah selesai, tapi justru makin rumit dengan kemajuan teknologi. Banyak permasalahan. Tadi saya contohkan, banyak mata pencaharian yang hilang, tapi banyak bermunculan
pekerjaan-pekerjaan yang baru, tapi menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Nah, kalau sekarang kita nih mobil itu, mungkin katanya suatu saat akan ada mobil tanpa supir. Bahkan katanya kapal terbang juga bisa tanpa pilot. Nah, itu sesuatu yang berbeda dengan kemajuan itu. Jadi kerja sosial juga terus berkembang menyesuaikan dengan kemajuan. Ya, kemajuan banyak tadi disebutkan pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah, ya, tuh. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut nih. Kadang toko-toko yang gede itu katanya sampai Matahari juga katanya toko Matahari bangkrut gara-gara apa? Gara-gara sekarang orang senang belanja dengan online. Dengan belanja online itu jatuh lebih murah. Kenapa? Karena orang nggak perlu menyewa mall. Orang menyewa mall itu mahal. Nah, ini kan cukup cuman melalui media sosial. Jadi ke toko milih. Nah, sekarang sampai di rumah ada transport yang mengantarkan sampai di rumah. Bahkan ada yang COD dan sebagainya. Ya, itu kemudahan-kemudahan. Mau makan nih, tinggal apa? Pesen aja sama dia. Banyak sampai diantarkan ke rumah. Nah, itu jadi banyak pekerjaan-pekerjaan baru, tapi juga banyak perubahan pekerjaan yang lama yang hilang, sehingga media sosial ini akan mampu berkembang memenuhi kebutuhan orang pada masa modern. Dan kita harus menyadari bahwa ilmu kesejahteraan sosial ini diakui oleh masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat, keterampilan profesional pekerja sosial diekspresikan melalui kegiatan yang dilakukan pekerjaan profesional. Ya, jadi kita sebagai pekerja sosial yang profesional mampu menciptakan berbagai keterampilan profesi pekerjaan sosial yang dilakukan melalui berbagai kegiatan. Apa contohnya? Jadi keterampilan profesi pekerjaan sosial ini dilakukan secara profesional karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kita bukan hanya sekadar karena kita punya keinginan untuk membantu, tapi membantu tadi harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, keterampilan yang kita pelajari. Jadi kita belajar misalnya mewawancarai itu ada ilmunya. Kita ngobrol dengan klien ya, berbicara menyampaikan itu ada bekal ilmu yang kita pelajari di kampus. Nah, coba ini menarik ini ya, falsafah ini. Seorang pekerja sosial profesional disebut juga sebagai pengembang masyarakat. Jadi dia mengembangkan masyarakat supaya maju. Ia mempunyai potensi untuk menciptakan kebaruan untuk masyarakat. Jadi pekerja sosial itu dia adalah agen perubahan. Ya, perubahan dari masyarakat yang tidak maju menjadi masyarakat yang menjadi maju. Dari orang yang disfungsional menjadi orang yang memiliki keberfungsian sosial. Nah, jadi dia ada agen perubah. Nah, kita harus menyadari juga karena keberadaan dan peran kita sebagai pekerja sosial profesional itu selalu berkaitan dengan masalah sosial. Jadi kita bekerja karena ada masalah sosial. Karena masalah sosial ini harus diatasi, maka kita bekerja dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Nah, masalah sosial itu kenapa sih ada? Nah, tadi saya contohkan dengan kemajuan teknologi tadi. Karena sekarang masyarakat sudah maju, nah kalau kita tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi, berarti kita akan menjadi seonggok masyarakat yang terlindas arus kemajuan. Seonggok masyarakat yang sakit. Nah, contohnya saja, kamu sekarang punya HP, nggak pakai Android kayaknya males. Ya kenapa? Karena tidak mengikuti kemajuan. Nah, jadi di sini kita harus mengikuti kemajuan. Kalau tidak
ikut maju berarti kita menjadi masyarakat yang sakit. Masyarakat sakit ini struktur masyarakat yang tersingkir dari arus kemajuan, dan tugas kita adalah mengatasi masalah sosial. Nah, struktur masyarakat yang sakit tidak bisa mengikuti dinamika masyarakat sehingga menjadi penyandang masalah sosial. Nah, orang lain sudah belajar teknologi yang hebat, dia gaptek. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, dia menjadi penyandang masalah sosial. Padahal kita tahu masyarakat selalu berubah. Jadi pekerja sosial itu punya keprihatinan, keterikatan, keterlibatan sosial dengan semangat melayani sesama manusia. Pekerja sosial tidak hanya sebagai pencetus gagasan. Jadi Anda nanti setelah bekerja bukan hanya menyampaikan ide-idenya saja, atau hanya sekedar mengikuti kegiatan masalah saja, tetapi kita harus punya strategi. Nah, kita harus punya perencanaan. Kemudian kita harus sistematis, terarah, dan terpadu. Jadi pekerja sosial profesional tadi kita akan berusaha menggeluti dan menanggulangi masalah sosial dengan teori dan pendekatan yang tepat. Jadi karena kita akan dibekali dengan keilmuan yang tepat. Kemudian siap dengan segala inovasinya. Karenanya pekerja sosial profesional harus mempunyai bekal teori dan konsep. Ya, kita belajar di kamar kuliah. Metode pemecahannya juga harus tepat. Dan hal itu diperoleh di bangku kuliah. Apa tujuan pekerjaan sosial? Nih, profesi yang punya tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang. Jadi ingat ya, tujuan kamu nanti bekerja itu kita mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar untuk memperbaiki, terutama hubungan mereka. Nah, ya supaya orang-orang tadi bisa melaksanakan tugas kehidupannya, bisa mengatasi masalahnya, bisa ingin berubah nih sehingga mencapai kesejahteraan sebagai individu ataupun kolektivitas. Jadi pekerja sosial nanti yang harus kamu lakukan apa? Berusaha membantu supaya mereka memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi. Jadi kita harus paham betul keadaan klien tadi, kondisinya apa, kenyataannya apa. Nah, dari pemahaman tadi kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kita kaitkan dengan sistem sumber, kita datangkan ahlinya. Kalau mereka berminat atau punya potensi dalam bidang peternakan atau pertanian, maka kita datangkan orang-orang yang ahli supaya membantu mereka untuk misalnya kalau pertanian lebih modern sehingga penghasilannya lebih tinggi, atau kalau peternakan atau perikanan dan sebagainya itu bisa berkembang ya sehingga penghasilan mereka penghasilan yang mensejahterakan. Jadi pekerja sosial tidak hanya menangani orang tapi juga menangani sistem sumber dan kebijakan. Jadi kita harus menghimpun orang-orang yang ingin membantu pekerjaan kita. Jadi di sini dikatakan secara umum tujuan intervensi sosial pekerja sosial profesional meningkatkan kemampuan orang dalam meningkatkan fungsi sosialnya. Apa itu meningkatkan fungsi sosialnya? Memperbaiki kemampuannya untuk menyesuaikan diri. Tadi menyesuaikan diri dengan kemajuan. Misalnya sekarang ya zaman teknologi, mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Kemudian kita harus mampu menangani masalah mereka. Kalau punya masalah, maka kita carikan solusinya. Kemudian kita mengelola masalah tadi. Mengelola masalah tadi supaya jangan bertambah ripuh, bukan bertambah melebar. Dan kita berusaha untuk memperbaiki dan merubah lingkungan sosialnya. Ya, jadi kata terakhir nih. Dengan bekal kemampuan, ilmu, dan profesi yang dimilikinya, maka pekerja sosial akan merawat. Merawat apa sih? Memelihara, ya,
jangan sampai sakit ya, merekayasa perubahan sosial bagi masyarakat yang sakit ini menuju keadaan atau kondisi yang lebih baik. Pada saat yang sama, pekerja profesional harus memberikan pendidikan kepada masyarakat yang sakit dalam proses perubahan dan pembaharuan sosial yang sedang berlangsung. Jadi, pekerja sosial profesional adalah pribadi yang memiliki gagasan-gagasan bagaimana dia menangani dan memahami masalah sosial. Ya, di sini apa posisinya sebagai dokter, sebagai entrepreneur nih ya bisa usaha dan bidang usaha yang tidak akan mengambil langkah surut. Artinya apa? Tatkala dia menangani sesuatu pekerjaan, dia tidak akan berhenti kalau masalahnya belum tuntas. Nah, itulah gambaran seorang pekerja sosial yang profesional. Gimana ya yang memahami apa yang disampaikan Ibu tadi? Bisa dipahami ya? Audi, Ekel, bareng Ekel, ya, mulia ya, luar biasa. Ini ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, sehingga kita punya gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang harus kita tangani nanti. Ya, silakan ada yang mau berkomentar?